Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayana Sabila dengan NIM 2302010117. Di sini saya akan menjelaskan 20 soal UPOM tentang procedural knowledge keperawatan maternitas yang didosenkan oleh Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Baik, langsung saja kita masuk di soal yang nomor 1. Soal nomor 1, saat melakukan pemasangan alat kontrasepsi IUD, perawat harus menyiapkan alat dengan prinsip. Jawabannya adalah aseptik. Kenapa aseptik? Karena pemasangan IUD adalah prosedur invasif yang bersifat aseptik atau bersifat steril. Kemudian, pertanyaan nomor 2. Bayi baru lahir dilakukan pengukuran Apgar skor pada menit ke-1 setelah kelahirannya. Tindakan perawat setelah nilai didapat adalah, jawabannya adalah segera mencatat skor dikarenakan Apgar harus segera dicatat sebagai dokumentasi awal kondisi bayi. Kemudian nomor 3, seorang ibu infartu kala 1 ingin buang air kecil. Tindakan perawat apa yang benar dilakukan kepada pasien tersebut? Jawabannya adalah C, membantu ibu ke kamar mandi. Karena buang air kecil lancar mencegah distensi kandung kemih yang dapat menghambat kontraksi uterus. Pertanyaan nomor 4, saat melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil, langkah pertama yang dilakukan perawat adalah C, menentukan bagian janin di fundus uterus. Kemudian pertanyaan nomor 5, setelah melahirkan, ibu postpartum mengalami atonia uteri. Tindakan pertama perawat yang berikan kepada ibu setelah melahirkan ini adalah, jawabannya adalah B, melakukan massage pada fundus uteri. Dikarenakan tindakan awal uteri yaitu memijat fundus untuk merangsang kontraksi. Pertanyaan selanjutnya, seorang bayi baru lahir tidak menangis, tonus lemah. Langkah awal resusitasinya adalah B, mengeringkan dan merangsang bayi. Dikarenakan langkah awal mengeringkan bayi memberikan stimulasi taktil sebelum intervensi lanjut. Kemudian pertanyaan nomor 7 adalah saat melakukan tindakan episiotomi, posisi ibu yang benar adalah, yaitu jawabannya litotomi. Karena episiotomi dilakukan pada posisi litotomi. Pertanyaan nomor 9. Seorang ibu postpartum mengalami puting lecet saat menyusui. Edukasi perawat yang diberikan kepada ibu postpartum ini adalah B, mengolesi ASI pada puting setelah menyusui. Dikarenakan ASI mengandung antibakteri membantu penyembuhan lecet pada puting ibu. Pertanyaan nomor 10, perawat melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri pada ibu hamil usia kandungan 28 minggu. Cara yang benar pemeriksaan tinggi fundus uteri pada ibu hamil adalah, jawabannya yaitu A, mengukur dari simpisis ke puncak fundus uteri. Seorang bayi baru lahir dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Langkah awal yang diberikan adalah, jawabannya adalah C, meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit. Penjelasannya, IMD adalah inisiasi menyusui dini, yaitu kontak kulit antara ibu dan anak. Pertanyaan nomor 12. Tindakan perawat sebelum memberikan injeksi oksitosin pada ibu postpartum adalah, jawabannya adalah C, menilai kontraksi uterus. Dikarenakan oksitosin hanya diberikan bila kontraksi lemah atau nilai kontraksinya terlebih dahulu. Selanjutnya, pada kala 2 persalinan, tindakan yang tepat perawat lakukan adalah, jawabannya adalah A, mengajarkan ibu teknik mengenjan yang benar. Dikarenakan kala 2 pentingnya mengajarkan teknik mengenjan efektif agar ibu tidak sembarang mengenjan dan tidak terjadi perobekan pada jalan lahir. Pertanyaan yang ke-14, saat melakukan pemeriksaan dalam, prinsip aseptik yang harus diperhatikan perawat adalah, jawabannya adalah B, menggunakan sarung tangan steril. Dikarenakan tindakan ini adalah tindakan yang steril dan memasukkan alat ke dalam bagian dalam tubuh.
Pertanyaan yang ke-15, seorang ibu nifas mengalami retensi urin. Tindakan pertama yang perawat lakukan adalah B. Menganjurkan ibu berkemih dengan posisi duduk. Penjelasannya, retensi urin terjadinya intervensi awal non-invasif dengan posisi duduk yang membantu untuk buang air kecil. Nomor 16, bayi baru lahir mengalami hipotermia. Tindakan prioritas yang dilakukan oleh perawat adalah jawabannya adalah B. Melakukan metode kanguru atau skin to skin. Hipotermia pada bayi bisa dilakukan untuk meningkatkan suhu pada bayi, yaitu dilakukannya sentuhan kulit dan kulit dari ibu ke anak atau ayah ke anak. Pertanyaan yang ke-17, pada kala 3 persalinan tanda pelepasan plasenta adalah jawabannya adalah C. Dikarenakan darah keluar tiba-tiba, kemudian fundus uterus mengeras. Penjelasannya, pada saat plasenta terlepas, kemudian terjadi sedikit robekan, kemudian keluar darah, uterus mengeras, dan tampak tali pusat memanjang. Yang ke-18, saat melakukan pemasangan infus pada ibu postpartum, hal yang penting untuk diperhatikan adalah jawabannya adalah A. Menentukan ukuran jarum sesuai dengan kondisi vena. Hal ini dijelaskan sebagai pemilihan ukuran jarum sesuai dengan kondisi vena untuk keamanan dan kenyamanan ibu postpartum. Selanjutnya, seorang ibu hamil trimester 3 mengeluh pusing saat berbaring terlentang. Tindakan perawat yang dilakukan adalah jawabannya adalah A. Menganjurkan ibu posisi miring ke arah kiri dikarenakan pusing merupakan posisi supine hipotensif sindrom diatasi dengan miring ke kiri. Baik, soal terakhir, seorang ibu post seksio sesaria akan mobilisasi dini. Tindakan pertama yang perawat lakukan adalah jawabannya adalah A. Membantu duduk di tepi tempat tidur. Penjelasannya, mobilisasi dini dilakukan secara bertahap dan dimulai dari duduk di tepi bed, kemudian melakukan pergerakan secara pelan-pelan. Baik, itulah 20 soal contoh soal UKOM tentang procedural knowledge keperawatan maternitas dari saya, Hidayah Nasabila. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.